melanjutkan cerita yang kemarin. Soyan menjentikan api hatinya yang terbang dengan cepat sementara banyak pikiran melintas di dalam hatinya. Jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini, sepertinya dia akan menemui nasib yang menyedihkan dari kematian. Menghadapi dunia magma tanpa akhir ini, Soyan yang memiliki api jantung hati merasa semacam ketidakberdayaan. Tepat Soyan yang telah menentukan batas waktu akhir di dalam hatinya, api hati secara bertahap melambat. Soyan menarik perhatiannya ketika dia melihat adegan ini. Ini karena masih ada magma marah gelap di bawah kaki Soyan. Jika seorang melihat dengan hati-hati, seorang akan melihat kegelapan hitam di dalamnya yang menyebabkan orang menjadi takut. Soyan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di matanya. Setelah itu, lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya samar muncul dari pusaran magma. Perubahan mendadak itu menyebabkan Doki di dalam tubuh Soyan untuk bermanuver di atas menyebabkan dia merasa terkejut. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan segera berbalik dan melarikan diri jika ada perubahan tiba-tiba terjadi. Seorang yang mampu menciptakan adegan misterius di dalam magma itu jelas bukan seorang yang bisa dia lawan. Tatapan cemas Soyan mempelajari adegan di bawah ini seolah-olah dia menghadapi musuh yang sangat hebat. Lingkaran cahaya transparan samar-samar benar-benar muncul di dalam magma. Karena lingkaran cahaya yang transparan itu tidak menghalangi tatapan Soyan. Segera menyebabkan Soyan menjadi tertekun. Magma di sekitarnya tampak sangat takut akan hal itu. Orang lain mungkin merasa bahwa ini merupakan benda asing, tetapi Soyan sangat akrab dengannya. Dengan kata lain, hal yang muncul di depan Soyan sebenarnya adalah api jantung hati yang lain. Pada saat ini pikiran Soyan tanpa sadar merasa pusing. Sebenarnya ada yang lain yang hadir di dunia magma ini yang tidak memiliki kehidupan. Saat ini bahkan kulit dari kepala Soyan tanpa sadar menjadi mati rasa. Tubuh Soyan gemetar setelah menghindari serangan itu. Ada sosok berwarna merah yang sangat besar yang berenang di dalam magma. Dari penampilan benda ini sepertinya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan dua kaki. Soyan benar-benar tidak menyadari makhluk seperti apa itu, karena dia belum pernah melihat sesuatu yang bisa hidup di dalam magma di masa lalu. Makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan ke arah tanpa dia bahkan merasakannya. Sementara mata Soyan menatap tajam pada makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam. Kedua belah pihak saling berhadapan sesaat sebelum cahaya tajam di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Setelah itu, dia mengayunkan ekornya dan cakarnya, menembak lurus ke arah Soyan. Mata Soyan menjadi sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma ini menukik sekali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar Doki hijau keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, ia dengan kasar menabrak makhluk magma, memaksanya untuk mundur lebih dari 10 meter. Kekerasan liar marah liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Mulut besar dan ditutupi dengan gigi tajam dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya itu berubah menjadi bola magma satu kaki yang meluncur ke arah Soyan seperti bola meriam. Niat membunuh meningkat di dalam hati Soyan ketika dia melihat bahwa benda itu akan terus mengganggu dirinya. Orang bisa melihat bola api magma dengan cepat menembaki. Tubuh Soyan melintas dengan cara seperti hantu saat dia menghindarin bola magma satu persatu. Ketika dia menyadarin bahwa makhluk magma mampu memuntahkan banyak bola magma yang sangat kuat.